نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan soal ujian masuk Libya, ya, masuk Qism Syariah. Kita akhir kemarin membahas, ada yang terlewat nomor 11 ya. Yes. Nomor 11, Iqra. Ustaz. Nah, لا ضرر ولا ضرار من القواعد المتفرعة من هذه القاعدة إلا ألف القديم يترك على قدمه nah. الضرر لا يزال بمثله جيم التابع دال الضرر يزال. Nah, nomor 11, kaidah yang termasuk kaidah al-khams al-kubra. Di antaranya ad-dharr yuzal. Atau dengan ungkapan yang lain, la dharar wa la dirar. Di antara kaidah atau cabang kaidah yang termasuk dalam kaidah ini, yakni al-qaidah al-mundarijah tahta hadhil qaidah. Yani furu' kaidah dari kaidah ini adalah apa kecuali yang bak jelas termasuk. Karena kaidah ad-dharar la yuzalu bimithli. Mudarat tidak boleh diangkat, dihilangkan dengan yang semisalnya, dengan mudarat yang semisal. Telah saya contohkan sebelumnya, terus sebelumnya. Contoh seorang kena sihir. Seorang kena sihir. Ini kan mudarat. Tidak boleh seorang mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Menghilangkan sihir dengan sihir. Ini terlarang karena masuk kaidah ini. Ad-dharar la yuzalu bimithli. Kemudian ad-dharar yuzal, jelas ini kaidah yang pokok. Ya, al-kaidah al-khams al-kubra. Kemudian alif atau jim ada kaidah atau furu' kaidah at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang mengikuti pada asal maka mengikuti hukumnya. Mengikuti hukumnya. Dan ini tidak boleh bersendirian. At-tabi'u tabi'. Sesuatu yang mengikuti pada yang lain, pada asal, maka hukumnya juga mengikuti asal, tidak boleh terpisah. Contoh, dalam praktik fikih, misalkan, hukum menjual sapi yang hamil, yang bunting. Apa hukum menjual sapi yang bunting? Hukumnya boleh. Kalau dia menjual sapinya, dan anak sapi yang di dalam perut, ini mengikuti induknya. Ini tidak masalah. Menjual anak sapi sekaligus dengan induknya. Beli sapi sekaligus isi perutnya berupa anak sapi. Ini tidak masalah. Karena anak sapi ini yang dalam perut mengikuti hukum induknya ketika dijual. Adapun jika bersendirian, ada pemilik sapi menjual anak sapi di perut, ini terlarang. Ya. Kalau sendirian, ya, penjual sapi menjual anak sapi saja, induknya nggak dijual. Ini terlarang karena apa? Karena nggak boleh. At-tabi'u tabi'un. Ya, kalau mau jual anak sapi di perut, induknya harus menjual induknya. Tidak boleh bersendirian. Induknya nggak dijual, anaknya dalam perut dijual. Ini nggak boleh karena mengandung gharar. Karena tidak ada jaminan anak itu akan lahir dengan selamat atau akan mati. Sedangkan akadnya sekarang dan tidak jelas nanti hasil akhirnya. Nah, ini at-tabi'u tabi'. Ini juga bisa masuk kaidah apa namanya? Ad-dharar yuzal. Kenapa dilarang? Karena mengandung mudarat. Ya.
kalau akadnya boleh, nanti bermudarat pada siapa? Pembeli. Dia sudah bayar sekarang, beli anak sapi dalam kandungan ibunya, dalam perut apa? Induknya, lahir ternyata apa? Mati, cacat, maka juga mengandung mudarat. Atau kaidah sebelumnya, al-qadim yutrak ala qadamihi. Al-qadim, suatu yang sudah apa namanya? Lampau, sudah ada sejak dahulu, dibiarkan sebagaimana adanya, sebagaimana dahulunya. Contohnya apa ini? Contohnya, sesuatu yang sudah ada, maka yutrak ala qadami, ditinggalkan sebagaimana dahulunya, tidak boleh otak-otik atau dirubah-rubah. Contoh misalkan furu' kaidah dalam masalah fikih, seorang beli rumah dan tanah, misalkan seorang beli rumah dan tanah oleh atau di suatu wilayah, di situ ada apa? Sudah ada aliran air, ada selokan. Ya. Ini penting ya, karena untuk menghindari banjir, untuk menampung air ketika hujan, mengalirkan ke tempat yang rendah. Artinya meskipun dia sudah beli apa namanya tanah dan rumah seluas tertentu, ya tidak boleh dia kemudian menutup selokannya. Ini tanah-tanah saya, tidak boleh saya, ini hak saya untuk menutup selokan. Ini akan membuat rugi siapa? Seluruh warga yang lain akan kebanjiran ketika hujan. Nah, sehingga meskipun itu tanah dia, ya, wilayah depan rumah dia tidak boleh untuk apa namanya menimbun atau menghilangkan selokan yang sudah ada sejak dahulu, sejak bertahun-tahun sebelum ada dia tinggal di situ. Al-qadim yutru al-qadami. Ini juga ada kaitan dengan masalah doror. Sehingga saya tawakuf semuanya itu kalau dicontohkan dalam furu' fikih ya, semuanya ada kaitan dengan doror. Itu yang pertama, at-tabi'u tabi'. Ya, dalam masalah menjual apa? Induk hewan yang bunting. Ya, menjual anak-anak hewan pada perut induknya. Ini terlarang karena bermudarat pada siapa? Pembeli. Anu gharar. Yang kemudian ini juga sama. Al-qadim yutra ala qadamih juga ternyata ketika kita terapkan pada furu' kaidah, pada masalah fikih juga ada gharar. Ada apa? Ada mudarat. Sehingga al-qadim yutra ala qadamih. Namun ini lebih dekat pada kaidah apa? Al-laqid la yazulu bisyak. Ya, atau al-asal baqu makan ala makana. Ya. Al-asal baqu makan ala makana. Sehingga Allah alam ya, yang lebih tepat ya kalau saya pribadi jawabannya alif ya. Jawabannya alif, wallahu alam shawab. Nomor 12 sudah kita bahas kemarin ya. Law syaqqa sha'imun fi ghurubi syams fa aftara fa inna shawmahu la yasih. Ketika seorang ragu-ragu ketika berbuka puasa saat waktunya menjelang maghrib, tapi dia ragu-ragu. Ketika ragu apakah sudah masuk maghrib atau belum, dia buka puasa, dia makan minum. Ketika masih ragu, belum yakin telah masuk waktu maghrib, maka kata mu'alif, maka puasanya tidak sah. Ya. Al-qaidah al-munasibah lihadil mahal, ya. Kaidah yang tepat untuk kondisi ini adalah kita jawab barang apa? Al-asal baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya itu hukum asal sesuatu itu tetap pada keadaan sebelumnya. Tetap pada keadaan sebelumnya. Contoh, masalah ini seorang dia puasa. Artinya dia puasa ya, belum waktunya buka. Asalnya masih siang, belum maghrib. Asalnya masih siang, belum maghrib. Maka tidak boleh dia buka puasa sampai yakin sudah terbenam matahari, sampai sudah azan. Ada azan maghrib berkumandang. Ketika seorang belum yakin maghrib, belum azan, ya, namun dia sudah makan minum,
juga dia tidak punya apa namanya patokan apapun, dia nggak pakai jadwal sholat, tidak pakai jadwal aplikasi di HP masalah sholat atau radio azan, dia makan sendiri, tidak pakai aturan, tidak pakai dalil, maka tidak sah puasanya. Demikian pula ketika di malam hari seorang sahur dan dia ketika sahur ragu-ragu apakah sudah subuh atau belum, karena akhir sahur kan apa, terbit fajar, awal subuh, ini awal akhir waktu sahur atau waktu haramnya makan. Ketika dia sahur makan minum, dia masih mengira sudah, atau masih mengira masih waktu sahur. Setelah dia ragu-ragu, tadi pas saya sahur sudah subuh belum ya? Kalau subuh kan sudah batal puasanya kalau dia makan minum ketika subuh. Dia ragu-ragu apa ketika sahur sudah masuk subuh atau belum? Asalnya dia belum waktu subuh. Karena masih ragu-ragu. Kembali kepada hukum kondisi sebelumnya. Al-asal baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya seorang itu tetap pada keadaan sebelumnya sampai yakin telah berganti keadaan. Ya, telah masuk waktu sholat. Nah, sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Wasil qiraah. Man? Nah. رقم 16 من الأدلة المسوغة للاحتجاج بالعادة محكمة هو ألف قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الباء قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. جيم قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. دال قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار. الجواب ألف. Alif. Allah Ta'ala menyatakan alif itu wa 'alal mauludi lahu, maka seorang ayah wajib rizqunna, memberikan nafkah kepada mereka anak istri, ya, keluarganya. Wa kiswatuna, juga wajib memberikan pakaian untuk menutup aurat kepada mereka. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Apa makna ma'ruf sini? Ketika beri nafkah, berikan pakaian, tempat tinggal, apakah ma'ruf artinya harus 10 juta setiap bulan? Ataukah harus, atau minimalnya sejuta rupiah setiap bulan? Ini ma'ruf ini maknanya kembali kepada apa? Adat kebiasaan masyarakat. Ya. Karena Islam syariat tidak menentukan secara detail tentang ketentuan apa? Nafkah. Ketentuan nafkah untuk keluarga, untuk anak istri oleh suami. Tidak ada ketentuan dalam syariat. Minimal berapa, maksimal berapa, bentuknya apa, tidak ada. Juga nggak ada dalam makna secara bahasa. Secara bahasa bil ma'ruf itu maksudnya apa? Tidak ada makna secara bahasa yang mendetail menjelaskan makna ini. Nafkah secara bahasa yang ma'ruf berapa? Tidak ada. Maka kembalikan kepada adat istiadat, kepada uruf atau ada. Ketika adat kebiasaan suatu masyarakat, ya istri dinafkahi sebulan minimal sejuta, maka suami juga wajib segitu minimal. Ketika tinggal di wilayah yang kota, wilayah kota, di perumahan elit, itu para istri nafkahnya setiap bulannya 5 juta minimal. Nah, mengikuti adat kebiasaan masyarakat, berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tempat. Sehingga ini benar, ini adalah adalah kaidah al-ada muhakkamah. Kalau ba itu dalil kaidah apa? Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Ini dalil kaidah apa? الضرورة الضرورة تبيح Ad-darurah tubihul mahdhurah. Nah, siapa yang darurat, dia tidak apa namanya, bahkan tidak mencari-cari, tidak berharap, ya, juga tidak melampaui batas, maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Contoh ketika makan bangkai, seorang musafir di gurun pasir, dia kehabisan bekal makan minum, yang ada hanya apa, bangkai dan air kencing atau darah, maka dia boleh makan bangkai dan minum darah, minum air kencing, sebatas apa, bisa selamat dari kematian, bisa bertahan hidup, ya. Ini dalil kaidah
ad-darurah tubihul mahdzurah. Bangkai dan darah kencing ya asalnya haram menjadi boleh ketika darurat. Juga di sini adalah dalil dari al-qaidah mundarijah tahtaha. Ya, kaidah yang di bawahnya yaitu apa? Darurah tuqaddar biqadriha. Yang namanya darurat ini ada ketentuannya, Tidak boleh berlebihan. Contoh tadi kita katakan tadi Allah nyatakan siapa yang darurat, dia tidak mencari-cari juga tidak melampaui batas. Artinya apa? Kalau dia sudah selamat, dia ada bangkai, ada darah, ada air kencing. Dia makan minum secukupnya sampai dia bisa bertahan hidup. Ketika sudah selamat, dia menemukan apa? Pemukiman warga atau menemukan bekal yang hilang, maka sudah selesai. Sudah hilang daruratnya. Tidak boleh dia kemudian memakan yang tadinya haram, tetap makan bangkai atau darah tersebut. Karena darurat tuqaddar biqadriha. Nah, kemudian Sim qala ta'ala ya, wala tulqu bi'idhim la tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri dalam kebinasaan. Ini dalil kaidah apa? Janganlah kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Baik secara langsung maupun secara eh, tidak langsung. Contohnya apa? Contoh atau dalil kaidah apa? Ini tepat jika dikatakan atau untuk dalil kaidah al-umur bimaqasidihah. Al-umur bimaqasidihah. Sesuatu itu bergantung pada tujuannya. Ya. Wasilah pada keharaman, hukumnya haram. Wasilah pada kewajiban, hukumnya wajib. Wasilah pada apa yang terlarang, hukumnya terlarang. Contoh di sini. Seorang dilarang atau haram merokok. Kenapa haram merokok? Karena bisa menimbulkan mudarat dalam dirinya, bisa mati. Orang kalau merokok terus, rusak paru-paru, kanker paru-paru, kanker tenggorokan, dia bisa mati. Selain mudaratnya pada harta ya, selain mengganggu yang lain, juga ada mudarat pada diri si perokok. Bisa apa? Berbahaya, membahayakan jiwanya. Ini wasilah kepada keharaman juga haram. Sehingga bisa untuk apa? Dalil kaidah al-umur bimaqasidihah. Al-umur bimaqasidihah. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 14. رقم 14 الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة. Alif sahih, ba khata. Al-ijabah sahih. Apa maknanya itu? Tertawa Bukan pada waktu sholat, tidak membatalkan toharoh. di luar sholat ya. Lebih enaknya tertawa di luar sholat. Tidak membatalkan wudhu, toharah. Jawabannya tadi apa? Alif, benar. Benar, sahih. Sekarang kita bahas masalah tertawa, ya, at-dhahik, ya. Kaitannya dengan al-wudhu dan as-shalah. Sekarang kita bahas, ya. Yang pertama adalah ulama telah sepakat. Ittafaqal ulama, ajma'al ulama ala anna ad-dhahik fi shalah yubtiluha. Tertawa dalam sholat ini membatalkan sholat. Tertawa dalam sholat ini membatalkan sholat. Ya, kata Ibnu Qudamah dalam ilmu ini, wala na'lamu fi khilafan. Ulama tidak khilaf tentang masalah ini. Juga Ibnu Munzir mengatakan wajma'u ala anna ad-dhahik fi shalah yanqudu shalah. Nah, yang pertama. Sekarang tertawa dalam sholat membatalkan sholat. Ya, jelas. Yang kedua, tertawa di luar sholat ya jelas nggak batal karena tidak ada kaitan dengan sholat. Ya. Tertawa di luar sholat ya tidak ada kaitan dengan sholat sehingga jelas tidak batal sholatnya. Masalah yang ketiga,
Ad-dhahik kharij shalah, ya, tertawa di luar salat, apakah batalkan wudu? Tertawa apa? Di luar salat apakah batal wudunya? Ya, tidak batal. Ya, tidak batal. Ulama juga ijma. Tertawa di luar salat tidak membatalkan wudu. Dalam Al-Majmu' Syarah Madzhab, Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah, ajma' ahlul ilm ala anna adh-dhahik fi ghairi shalah la yanqidhu at-taharah wa la yajibu wudu'an. Ulama telah ijma' sepakat, tertawa di luar salat tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan taharah. Ya. Juga ulama mengatakan ajma'u ala anna al-qahqahah kharij as-shalah la tanqudhu al-wudu. Juga ulama lain mengatakan, ulama ijma', tertawa di luar salat tidak membatalkan wudu. Jelas ini ya. Tertawa di luar salat tidak batal wudunya. Sekarang masalah yang keempat. Ini ada khilaf ulama. Hukum tertawa dalam salat. Tertawa, ini masalah yang gharib. Ya, jarang kita bahas, jarang dibahas di mana-mana. Apakah tertawa dalam salat membuat wudu batal? Hal al-dhahik atau al-qaqahah fi shalah, yani dakhil as-shalah, yuqidul wudu. Tertawa ketika salat apakah membatalkan wudu? Jawabannya ada khilaf ulama. Ada khilaf para ulama. Sehingga ini bukan ijma'. Ulama Hanafiyah mengatakan wudunya batal. Ya. Tertawa di dalam salat. Ini membatalkan wudu. Ini pandangan mereka ulama Hanafiyah. Dan pendapat jumhur ulama. Ini yang benar. Ya. Jumhur ulama. Tertawa dalam salat tidak membatalkan wudu. Dikuatkan dengan riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari secara mu'allaq, juga ada Qutni dengan sanad yang mausul. Nah, sebutkan. Kata Jabir, "Idza dhahika fi sholati a'ada shalah wa lam yu'id al-wudu." Ketika seorang tertawa dalam salat, maka ia mengulangi salatnya. Artinya salatnya batal dengan tertawa. Namun walam yu'id al-wudu, dia tidak perlu mengulangi wudu karena tidak batal wudu. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa huwa sahih min qauli Jabir, ini sahih ucapan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Juga Syekhul Islam dalam Syarah Al-Umdah mengatakan walam yathbut an sahabi khilafu. Sahabat enggak ada yang menyelisih pendapat Jabir bin Abdullah. Ya. Wali annahu, Ibnu Taimiyah mengatakan ketika meracikan pendapat ini, la yunqidhu kharij as-shalah. Tertawa itu tidak membatalkan wudu di luar salat. Bil ijma', ya. Fakadzalika fi shalah. Maka demikian pula tertawa ketika salat juga tidak batal wudunya. Berpakai kias. Ya. Membantah siapa? Ulama Hanafiyah. Ya. Ketika kau mengatakan tertawa di luar salat tidak batal wudu, kadzalik demikian pula, ya. Tertawa ketika salat juga tidak batal wudunya. Ini pendapat yang benar. An-Nawawi mengatakan limadhabina wa madhabil jumhur ulama annahu la yanqud atau la yunqid. Ya, pendapat mazhab kami Syafi'i, jika mazhab jumhur ulama mengatakan tidak batal wudu karena tertawa. Juga beliau mengatakan lam yathbut fi naqd bidhahik syai' aslan. Tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan batalnya wudu karena tertawa. Sedikit pun tidak ada yang sahih. Ada riwayat yang lemah, ya dhaif, tapi tidak sahih masalah itu. An-Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' kulluha dha'ifah wa hiya bittifaq al-hadis. Ulama al-hadis semuanya sepakat hadis tentang masalah itu riwayatnya lemah dan salah, keliru riwayatnya. Sehingga kesimpulannya tadi apa? Tertawa
di dalam sholat tidak batal wudhu sebagaimana tertawa di luar sholat, tidak batal wudhunya. Tapi tertawa dalam sholat, sholatnya batal. Sholat batal tapi tidak batal wudhunya. Bisa dipahamin ya? Faham dong? Insyaallah. Nah, Insyaallah. insyaallah. Nah, kesimpulannya tertawa di luar sholat tidak batal wudhu. Nah, sahih. Ini bil ijma para ulama. Ini kalau tertawa di dalam sholat, kalau soalnya saya balik, ad-dhahik fis shalah la yanqudul wudhu bil ijma. Jawabannya apa kalau gitu? Kalau soalnya saya rubah sedikit, ad-dhahik fis shalah la yanqudul wudhu bil ijma atau ijma'an. Sahih. Khata. Oto. Karena Hanafiyah mengatakan wudhunya batal. Ya. Kita bukan lihat pendapat dari benar salahnya, tapi lihat dari aqwal ulama madzhab. Menjadi patokan ijma itu aqwal ulama madzhab. Ya, kalau soalnya saya rubah, ad-dhahik fi shalah la yanqudul taharah mutlaqan atau ijma'an. Tertawa di luar salat tidak batal wudhunya dengan ijma' para ulama. Gimana salahnya itu? Lafaz ijma'nya yang salah. Kalau hukumnya benar memang tertawa di luar salat atau dalam salat tidak batal wudhunya. Namun ada khilaf dari Hanafiyah. Sehingga salahnya itu pada kata ijma'an. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, mawsil qiraah. 15 ulama اتفقنا على أن Qarib, yani suaranya dekatkan ke mic biar keras. العلماء Nah, متفقون على أن الماء القليل لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه خطأ صحيح. kita lihat di sini. Pertanyaannya ulama telah sepakat. Berarti kalau mutafik ijma ini harus melihat aqwal ulama mazhab. Ya, kita bukan lihat pendapat kita pribadi, juga tidak melihat perojihan dari ulama. Ya. Kalau dikatakan ulama sepakat, berarti kita harus tahu ilmu tentang masalah khilaf ulama. Ya. Dalam pendapat mazhab-mazhab yang mu'tabarah. Ulama telah ijma sepakat. Air yang sedikit tidak najis ketika tidak menjadi najis saat kemasukan najis dan tidak merubah satu sifatnya. Ini air yang sedikit, contoh air segayung, kan sedikit. Ada najis masuk, terkena setetes air kencing. Ya, air segayung pernah setetes air kencing, kan najis ya. Namun tidak merubah sifatnya atau satu sifatnya, tidak merubah rasanya, baunya dan warnanya masih bening, masih tawar dan masih tidak berubah rasanya, juga tidak berbau. Nah, ini perlu kita lihat aqwal ulama mazhab tentang masalah ini. Nah, sekarang ada pembahasan hal ya, yakni an-najasa al-waqi'ah fil ma' salasa ahwal. Anda perhatikan poin-poinnya. Kesimpulannya juga perhatikan. Najis yang masuk pada air ya, ada 3 keadaan. Najis yang masuk pada air ada 3 keadaan. Yang pertama ya, antaghayyara an-najasah ahad awsafil ma'. Ya. Najis itu mengubah salah satu dari 3 sifat air. Merubah laun warnanya, merubah ta'am rasanya, atau merubah raihah baunya. Ya, maka
fahadha al-ma' najis bil ijma'. Maka air itu najis dengan ijma' ittifaq para ulama. Baik airnya banyak atau sedikit, sama saja airnya banyak atau sedikit ketika berubah warna sifat, warna bau atau rasanya, karena najis yang masuk hukumnya najis. Ini kalam diantaranya Ibnu Munzir dalam Al-Awsat mengatakan ajma' ahlul ilm ala anna al-ma' al-qalil aw al-kathir idza waqa'at fi najasatun faghayyarat an-najasatu al-ma' ta'man aw launan aw rihan annahu najasun madama kadzalik. Ulama telah ijma' air yang sedikit atau air yang banyak ketika kena najis dan merubah air itu, yang merubah rasanya atau merubah tadi apa? Warna atau baunya, maka najis. Walau jizi al-wudhu al-ittisalbi, tidak sah untuk wudu atau mandi. Sekarang kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua. Antaqa'an najasah fil ma'il kathir wa la taghayyara syai'an min awsafi la ta'am wala lawn wala raih. Fahadha al-ma' tahirun bil ijma'. Ketika najis masuk pada air yang banyak. Air banyak itu berapa ketentuannya? Melebihi apa? 2 qullah. Qullatain, 2 qullah. Istilah fuqaha 2 qullah. Lebih dari 2 qullah maka air banyak namanya. Ketika najis masuk pada air yang banyak dan tidak merubah sifatnya, tidak merubah warna, rasa atau bau, maka air ini suci. Bil ijma'. Contohnya apa? Ada air laut kan banyak, kemasukan najis bangkai. Air sungai kan banyak, atau kolam renang luas banyak airnya. Orang kencing di situ, tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka hukumnya suci bil ijma'. Juga dalam kitab al-ijma', Ibnu al-Munzir rahimahullah mengatakan wa ajma'u ala anna al-mal katsir ya, idza waqa'at fi najasah falam tughayyir lahu launan wala ta'man wala rihan annahu bihalihi wa yatahhara minhu. Ulama telah ijma' air yang banyak, baik air sungai, air laut dan semisalnya, kata Ibnu Munzir, ketika masuk najis padanya dan tidak merubah warna, rasa atau baunya, sesuai dengan keadaannya masih tetap suci, boleh bersuci dengannya. Ini bil ijma'. Sekarang kondisi yang ketiga, kondisi pada soal yang kita baca. Ya. Antaqa'an najasatu fil ma'il qalil wala taghayyara syai'an min awsafi. Najis masuk pada air sedikit dan tidak merubah sifatnya, tidak merubah bau, rasa atau warnanya. Apa hukumnya? Hukumnya khilaf di antara ulama. Khilaf yang kuat. Sebagian mengatakan najis. Ini mazhab Syafi'i. Dalilnya apa? Rasul mengatakan idza balagal ma' atau idza balagal ma' qullatain lam yahmil khabath. Ketika air itu mencapai 2 qullah, tentang masalah najis ya. Ketika ada masuk najis pada air, kata Rasul, ketika idza balagal ma' qullatain, ketika air itu masuk, ketika air mencapai 2 qullah, maka tidak akan najis, tidak mengandung najis. Karena air banyak, ya. Maka tidak najis ketika masukkan apa? Masukkan air kencing dan semisalnya. Mafhumnya adalah ya, tadi kan lafadznya idza kana al-ma' qullatain lam yahmil khabath. Kalau air itu mencapai 2 qullah, ya, sudah banyak airnya, maka tidak akan najis, tidak mengandung najis. Mafhumnya, mukhalafahnya, kalau airnya di bawah 2 qullah, kalau airnya kurang dari 2 qullah dan masuk najis, maka mafhumnya yahmil khabath, maka bisa mengandung najis.
mafhum dari hadis tersebut. Kalau tadi mengatakan mantuknya mengatakan kalau airnya 2 kula tidak mengandung najis karena air banyak. Sekarang mafhumnya kalau airnya kurang dari 2 kula dan masuk najis maka yahmil khabath, ya, akan mengandung najis meskipun tidak berubah warna, sifat atau baunya. Ya, ini. Kemudian mazhab yang lain, mazhab Hanabilah, ya, juga dikuatkan oleh tarjih oleh para ulama muhaqqiqin, Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, yang lainnya mengatakan selama tidak berubah sifat airnya maka tetap suci. Dalilnya apa? Ya, Rasul mengatakan salam, innal ma'a tahurun, air itu suci. La yanjisu syai'un, tidak bisa najis dengan suatu pun. Kalau tidak berubah warna, rasa atau bau. Innal ma'a tahurun la yanjisu syai'un, air itu suci, ya, dan tidak berubah, tidak najis dengan sesuatu apapun selama tidak mengubah sifat-sifatnya. Ini juga sesuai hukum asal. Al-asal fil asya' at-taharah. Hukum asal itu suci. Terlebih air itu kan suci asalnya. Ya. Kemudian sehingga Allah, terlebih ini ketika keraguan. Ini kan keraguan. Masalah suci apa najisnya air yang sudah tercampur najis dan airnya sedikit dan nggak berubah sifat. Ini kan ulama khilaf, masih keraguan-ragu, maka kembali pada hukum asal. Al-asal adalah tahir. Hukum asalnya apa? Suci. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sehingga tadi kita kembali pada dalil. Apa tadi? Hukum asal air itu suci. Ya. Al-asal fil ma' at-taharah. Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ya, air itu suci, yang dari langit turun itu. Asalnya suci. Al-asal fi asya' at-taharah. Sekarang kapan dikatakan najis? Kapan? Ijma' mengatakan kapan najis itu? Saat masukkan najis dan berubah sifatnya. Ya. Ulama ijma' mentaksis atau mengecualikan, ya, dari hukum asal kapan? Ketika masuk najis dan berubah sifat-sifatnya. Ini kharaja minal asal, kharajal hukum minal asal. Najis. Adapun selain itu yang belum ada ijma, kembali pada asal, suci. Kembali pada asalnya apa? Suci. Sehingga yang benar hukumnya apa? Suci. Ini pendapat saya pribadi, ya. Tarjih dari Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, dan yang lainnya. Namun untuk menjawab soal ini, ya, beda lagi. Ini harus melihat khilaf-khilafnya. Berarti jawabannya apa itu yang tepat? Khoto. Khoto. Ulama telah sepakat ketika air yang sedikit, ada air sedikit, nggak najis ketika masuk najis dan tidak merubah sifat-sifatnya. Khoto. Kenapa khoto? Karena ada yang Karena mengatakan sepakat. najis. Belum sepakat. Yang mengatakan najis siapa? Syafi'i. Syafi'i. Nah. Wasil qiraah. Man yaqra? أنا أستاذ Nah. يجب غسل الرجلين عند الوضوء عند عدم استعمال الخوف Khuf bukan khof. خوف عفوا Nah. الجواب صحيح. Sahih. Apa artinya? Wajib mencuci 2 kaki saat berwudu ketika tidak sedang memakai khuf. Apa itu khuf? Ya, seperti kaos kaki. Kaos kaki yang tebal. Khuf itu bukan sepatu, ya. Kalau saya di Madinah, ya, ada itu. Khuf itu artinya apa namanya? Sepatu kulit, tapi bukan sepatu.
kain ya, kayak kaos kaki, cuma apa? Dari kulit dan tebal. Tapi bukan sepatu. Nah, sini muallif mengatakan atau penulis soal mengatakan wajib mencuci dua kaki di saat apa? Wudu selain ketika pakai khuf. Jawabannya betul. Ya. Karena ketika pakai khuf tidak harus mencuci kaki. Apa kewajibannya saat pakai khuf? WhatsApp. Diusap. Apa yang diusap? Kakinya apa yang diusap? Atasnya. Atas khuf ya. Khuf kan kayak kaos kaki itu kan. Diusap bagian atas khuf. Zahirul khuf, bukan bagian bawahnya. Sehingga saat pakai khuf tidak wajib melepasnya. Tidak wajib melepaskan atau mencuci kaki. Cukup bisa bagian atasnya. Tapi dengan syarat yang ma'ruf dalam kitab-kitab fikih. Syaratnya adalah di saat pakai khuf dalam keadaan suci, maka dia boleh wudu dengan mengusap khuf. Ketika dia pakai dalam, misalnya antum wudu untuk sholat subuh, wudu seperti biasa, cuci muka, tangan, kaki, ya belum pakai khuf, antum wudu biasa. Setelah wudunya sudah sah, antum pakai khuf setelah itu. Artinya pakai khuf dalam keadaan sudah suci, sudah wudu sebelumnya. Nanti ketika zuhur, antum masih pakai khuf, kan wudunya batal tuh, mau wudu. Ketika antum mau berwudu masih pakai khuf, boleh apa? Saat mencuci kaki harusnya dilepas, tapi dia boleh mengusap. Nggak harus melepas. Karena ketika dia pakai dalam keadaan suci. Ini maknanya. Makna apa? Mengusap khuf salatnya saat memakainya dalam keadaan suci. Maka saat sholat zuhur, dia boleh mengusap khuf ketika wudu. Mengusap ketika sampai pada bagian kaki. Nah, sahih. Wasil qira'ah. Man? Yaqra' lana. أنا أسد. Nah. يجوز للمصلي يجوز للمصلي أن يصلي في مرابض الغنم. ألف صحيح باء خطأ. الجواب صحيح. Sahih. Apa makna marabidil ghanam? Kandang kambing. Kandang kambing. Boleh sholat di kandang kambing? Jawabannya boleh. Karena ini perbuatan Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan, ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanam." Nabi pernah sholat di kandang kambing. Kenapa nggak di masjid sholatnya? Lalu perawi mengatakan, sahabat Mas, "Tsumma sami'tu ba'du yaqul." Ya. Aku mendengar setelah itu, ya, perawi mengatakan, "Kana yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubnal masjid." Beliau sholat di kandang kambing sebelum dibangun masjid. Ada faedah yang lain di sini bahwasanya namanya kandang kambing pasti ada apa? Kotoran kambing. Sehingga menunjukkan sucinya apa? Kotoran kambing. Karena Nabi sholat di kandang kambing. Sucinya apa? Kotoran kambing. Sehingga ulama Hanabilah mengkiaskan yang lainnya. Hewan yang halal dimakan dagingnya, maka suci kotorannya. Hewan yang halal dimakan dagingnya, maka suci kotorannya. Seperti kambing, ya kan halal dimakan, kotorannya suci. Kencingnya suci. Karena Rasul sholat di kandang kambing. Ya, kandang kambing tentunya apa? Isinya ada kotoran kambing, ada kencing kambing. Dan Rasul sholat situ, dan sholatnya sah. Sehingga juga apa? Juga Rasul pernah merintahkan pada orang-orang dari Urainah ketika berobat minta pada Nabi, maka beliau perintahkan untuk minum dari susu dan kencing onta. An yashrabu min albani wa awwaliha. Kata Rasul, perintahkan dia untuk minum susu dan kencing onta. Onta itu jelas ya, hewan yang halal dimakan. Dan Rasul perintahkan untuk minum air kencing onta, artinya suci. Ya, seandainya najis, ini haram dimakan, haram diminum. Namun ini Rasul yang perintahkan sehingga menunjukkan sucinya susu dan kencing onta. Juga berlaku pada yang lain. Kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran sapi ini suci dan ini najis. Ini pendapat siapa?
mazhab Hanabilah yang kita yakini. Adapun Syafi'iyah ini meyakini najisnya. Najisnya apa? Kotoran hewan. Secara mutlak. Baik kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran sapi, kambing, semuanya najis. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jawabannya alif ya, sahih. Boleh. Kalau saya ubah soalnya. Yajuzu shalah fi a'tan al-ibil. Yajuzu al-musalli an yusalli fi a'tan al-ibil. Khata. Khata. Seorang boleh sholat di kandang onta. Jawabannya khata. Karena apa nggak boleh? Karena ada hadis yang melarang. Bukan karena hadisnya, karena hadis melarang. Ya. Sallu fi marabil ghanam wa la tusallu fi a'dhal al-ibil. Ada riwayat yang melarang. Sehingga nggak boleh bukan karena najisnya, kencing onta atau kotorannya, tapi karena larangan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wasil qiraah. طيب لا بأس أن يفصل بين الإيجاب والقبول في العقد. ألف صحيح باء خطأ. الإجابة صحيح. Soalnya adalah tidak masalah, ya. Tidak apa-apa memisahkan ada fasal, bukan ada pemisah, ya. Ada pemisah antara ijab qabul dalam akad. Pemisah maksudnya apa? Pemisah ada jeda gitu ya antara ijab dan qabul. Contoh dalam akad nikah. Akad nikah ijab itu ucapan siapa? Ijab si akad nikah. Qaulu man? Qaulul wali. Walil mar'ah. Angkahtuka wa zawajtuka bibinti fulanah binti fulan bimahar kadza wa kadza. Halal. Ini ucapan dari wali dari si perempuan. Wa qabul ucapan dari pengantin laki-laki. Qabil tu nikah, ini qabil tu dari apa namanya? Ucapan pengantin laki-laki. Atau kalau dalam akad jual beli, ijab adalah Allah tusadir minal bai'. Lafaz yang berasal dari penjual. Saya jual ini dengan harga sekian. Kata pembeli, ya saya beli. Ini namanya qabul. Al-qabul al-lafzu as-sadir minal mushtari. Sekarang masalahnya adalah bolehkah ada fasal, pemisah atau jeda di antara apa? Dalam ijab qabul, dalam akad. Sekarang kita bahas di antara syarat dalam apa namanya? Akad. Contoh akad nikah ya. Pertama adalah tamyiz al-mutaaqidain. Para pelaku yang ikut akad itu orang yang sudah tamyiz, minimalnya tamyiz. Ya. Bukan anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Yang masih kecil. Minimalnya tamyiz. Al-mutaaqidain. Dan berakal. Jika ada yang gila atau ada yang anak kecil yang belum tamyiz, maka tidak sah akad nikahnya. Yang kedua syaratnya adalah ittihadu majlisil akad ijab al-qabul. Ya. Di tempat yang sama adanya ijab qabul. Maksudnya apa? Alla yafsilu bain ijab wal qabul bi kalamin ajnabi. Aw bima yu'ad fil 'urf i'radan wa tashaghulan anhu bi ghairihi. Syaratnya adalah ijab qabul di tempat dan waktu yang sama. Ini syarat yang berikutnya. Di waktu yang sama ya. Ke tempat kadang ya boleh beda. Minimal telepon ya. Ijab qabul di waktu yang sama dan bersambung ya. Tidak boleh ada ucapan lain yang menyela. Setelah ijab langsung qabul, meskipun nggak langsung nyambung, tapi ijab dibacakan
saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai. Jeda sebentar, mikir dulu. Si perempuan, si laki-laki, baru dia yang jawab, qabiltu nikahaha, saya terima akad nikahnya. Fulanah bintu Fulan dengan mahar sekian, saya bayar tunai. Ini boleh dengan jeda. Boleh dengan jeda. Artinya nggak harus langsung nyambung satu kalimat, tapi boleh jeda. Namun tidak boleh ada jeda berupa apa? Ucapan orang lain. Kalam ajnabi. Misalnya apa? Setelah ijab, kemudian apa? Ada panggilan telepon. Untuk siapa? Untuk si suami. Calon suami atau telepon untuk siapa? Si wali. Setelah ijab selesai, ada telepon masuk diangkat sama bapaknya. Ngobrol sebentar, ngobrol. Atau yang ditelepon pembeli laki-laki, ditelepon ngobrol dulu. Setelah itu baru ngomong, saya terima nikahnya. Ini nggak bisa. Karena ada jeda. Ucapan yang lain selain akad ijab kabul. Yang secara uruf, secara kebiasaan, bisa memisahkan ijab kabul, maka ini merusak akad. Akad tidak sah. Namun walai syarat ayakun al-qabul ba'dal ijab mubasyarah. Bukan syarat dalam akad itu qabul setelah ijab secara langsung. Bukan syarat dalam akad nikah qabul itu dibaca setelah ijab secara langsung. Artinya boleh jeda. Selama di waktu yang sama. Tidak ada ucapan lain yang menyela ijab qabul. Wallahu a'lam bishawab. Ini mazhab siapa? Hanafi dan Hanabilah. Mazhab Hanafi dan Hanabilah. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan rahimahullah, "Idza tarakhal qabul anil ijab sah madama fil majlis. Walau yatashaghala anhu bighairi." Ketika ada jeda, tarakhi ada jeda antara qabul dari ijab, ini sah selama majlisnya sama dan tidak ada yang memisahkan dari ucapan yang lain. Nah, ini jawabannya apa ini? Nomor berapa? 8. Sahih. 11. Sahih. Sahih. Ini lihat makna dari si penulis. Ya, maksudnya apa? Tidak apa-apa, ada jeda, ada sela antara ijab qabul dan akad. Dilihat selanya itu agak panjang. Ijabnya setelah ijab setengah jam kemudian baru ada qabul. Istirahat dulu, break setengah jam. Terus qabul, ini nggak sah. Nggak boleh, harus nyambung, tapi nyambungnya nggak harus langsung ya. Kalau maksudnya fasal ini fasal tawil, jeda yang panjang setengah jam, sejam, setengah hari misalkan. Atau ada sela-sela situ ada telepon mukalamah baina rajulain yang bukan akad nikah, bukan ijab qabul, maka tidak boleh merusak akad. Tapi kalau maksudnya adalah jeda sebentar, tarik nafas, tenang dulu karena grogi, nunggu persiapan mental dulu untuk jawab qabul, ini nggak ada masalah ya. Sehingga lihat apa makna dari si pembuat soal. Tapi tadi saya katakan kalau maknanya tadi makna apa namanya jeda sebentar, maka tidak masalah kata Ibnu Qudamah. Ada tarahi sah, akad-akadnya sah, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jawabnya sahih. Ya. Kita bawa pada makna apa? Makna tadi, ya, jeda yang sebentar. Yang tidak merusak akad. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, atau ada pertanyaan atau terakhir? Pertanyaan. Nawasil atau nafis? Ilahuna atau nawasil? Soal. Nah, tafadhal. Bismillah. Gimana misalkan ini tentang yang membatalkan salat.
Jadi ketika ada seorang misalkan makmum berdehem gitu, Ustaz. Berdehem itu kayak gitu. Tapi bukan gara-gara gangguan di tenggorokannya atau segala macam, tapi maksudnya dia itu misalkan isyarat, misalkan dia mengisyaratkan anaknya untuk diam gitu, Ustaz. Atau muridnya, atau mungkin dia mengisyaratkan imam yang terlalu panjang itu, Ustaz. Gitu, Ustaz, biar memendekkan bacaan gitu. Nah itu apakah membatalkan sholat atau enggak? Nah, kita perlu belajar dulu apa pembatal sholat, ya kan? Perkara yang ulama sepakat pembatal sholat, mubtilatus sholat. Ya. Pertama itu apa? Makan minum. Ulama sepakat sholatnya batal. Kemudian al-kalam, amdan, bicara dengan sengaja. Ulama ijma sepakat sholatnya batal. Yang ketiga tadi apa? Tertawa, al-bahtuha, tertawa yang terbahak-bahak. Tertawa sampai sholatnya dengeran keras. Juga sholatnya batal. Tapi kalau nggak sampai tertawa, senyum, sholat nggak batal. Atau sholat dem-dem, atau isyarat dengan tangan, atau dem, atau batuk, maka sholatnya nggak batal. Sholat tidak batal, karena batal hanya al-kalam, amdan, bicara dengan sengaja. Walau harfan, meskipun huruf. Misalnya apa? Ucapannya cuma huruf. Orang lain, misalnya, ya, jagalah. Kalau kuan, bukan dua huruf ya. Kuang fusakum, ku ini kan untuk jamak. Kalau mufradnya jagalah. Ini jaga adikmu. Ini batal meskipun satu huruf yang bermakna kalam, yang difahami sebagai kalam. Atau satu kata, ya. Uskut juga batal sholatnya karena ini kalam. Tapi kalau cuma dem, isyarat dengan tangan kepada anaknya, atau anaknya dia apa? Dipukul, misalkan. Diremes tangannya, suruh diam, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, artinya sholatnya nggak batal. Jelas ya, karena ini bukan kalam, juga bukan tertawa, al-qahqah atau al-dhahik. Allahu a'lam bishawab. Syukran Allah fik. Sudah cukup ya sampai di sini. Izin tanya, Ustaz. Nah, tafadhol. Untuk yang nomor 15 tadi, Ustaz. Jadi najis masuk ke air sedikit tapi nggak mengubah sifatnya. Itu kan ada khilaf antara ulama Syafi'i dan Hambali, ya Ustaz ya. Untuk ulama Hambali, ya, untuk ulama Hambali menjawab dalil yang mengatakan ketika air najis masuk ke air dua kullah itu gimana Ustaz jawabnya? Jawabannya itu nggak mesti najis, ya. Kata si bin Bas dalam apa namanya? Dalam kitab beliau, bentar. Si bin Bas menjawab, "Shawab anna maduna al-qullatain la yanjus illa bit-taghayyur." Yang benar, air yang di bawah dua kullah enggak najis kecuali dengan berubah sifat-sifatnya. Inna ma dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qullatain, ya, ada hadis tadi kan, idza kana al-ma' qullatain lam yahmil khabath, ya. Beliau jawab, Nabi menyebutkan lafaz qullatain liyadulla ala anna madunuhuma yahtajila tasabbut wa nadhar wa inayah. Ya. Maksudnya apa? Menunjukkan kalau airnya kurang dari dua kullah, di bawah dua kullah, butuh apa? Diteliti, dilihat. Diteliti, tasabbut, dilihat. Dicek apakah bau apa tidak. Apakah apa namanya? Warna berubah, rasa berubah, ya. La annahu injis mutlaqan, bukan karena najis secara mutlak. Paham ini? Umar, paham? Paham, Ustaz. Ketika Rasul mengatakan hadis itu, kalau airnya dua kullah maka tidak najis, ini artinya bukan mananya kalau di bawahnya pasti najis. Tapi maksudnya apa? Nabi mengingatkan, mengisyaratkan annama dunahuma, air di bawah dua kullah, ya, air sedikit, yahtaj ila tasabbutin wa nadharin wa inayatin la annahu yanjus mutlaqan.
Jelas ya, wallahu a'lam bishawab. Jawabannya itu. Sehingga kita menguatkan, saya pribadi menguatkan pendapat Ibn Baz, Ibnu Taimiyah, Hanabilah. Juga karena, atau kenapa kita selalu beda sama Syafi'i ya? Kita belajar fikih di kelas, di ta'lim, kenapa mesti beda sama Syafi'i ya? Karena guru kita ulama Hambali. Guru-guru kita, Saudi ulama Hambali, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Shalih Fauzan. Sehingga sangat wajar jika beda dengan kitab-kitab Syafi'iyah yang di pondok-pondok NU itu. Karena memang beda guru, beda kitab. Ini nggak masalah. Kalau masalah fikih itu luas ya, nggak perlu saling merendahkan, lapang dada. Umar jelas ya? Jelas, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Nah, wayakum. Insyaallah cukup ya. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Wa naktafi bi hadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.